Hello, selamat pagi. You're listening on AIB Radio. Radio Kaula Muda Era Milenial. By the way, udah jam 9 aja nih. Itu tandanya kamu bakal ditemenin Al sampai pukul setengah 10 nanti. Pastinya kita membahas perkara-perkara penting seputar dunia jurnalistik. Tentunya hanya di Bisa Bincang-Bincang Santai. Jadi, buat kamu yang getol sekali dengan dunia jurnalistik, terus pantengin aja siaran kami. Karena kita hari ini akan membahas tuntas mengenai dunia radio yang eksistensi sudah mulai berkurang. Di era zaman modern ini, perkembangan dunia informasi sangatlah maju, sangat berkembang. Dan ini menyebabkan media-media informasi seperti terdahulu seperti koran, televisi, dan radio sedikit tergeser tergantikan oleh media daring yang mudah dijangkau. Sehingga hal seperti ini secara tidak langsung dapat mengubah perilaku seseorang, bahkan perilaku kehidupan era zaman sekarang. Lah, tentunya Al di sini tidak sendiri. Pagi ini kita ditemani oleh kakak-kakak dari Universitas Islam Malang. Nah, biar tidak lama-lama, langsung saja kita sambut kakak dari Universitas Islam Malang. Halo kak. Halo. Halo. Nah, nanti kita di sini akan melakukan bincang-bincang santai. Jadi seputar tanya jawab mengenai eksistensi media radio yang sudah mulai menyusut. Langsung saja kita pertama-tama kita coba tanya ke Kak Siti. Halo Kak. Halo. Bagaimana kabarnya Kak? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah baik. Lah, Kak Siti. Ya. Kan dunia informasi kan sudah sangat modern. Tadi seperti yang sudah saya sebutkan, semua sudah serba elektronik. Hal ini menjadikan radio itu sudah kurang diminati. Terlebih di generasi muda, radio itu sudah sangat jarang didengarkan. Lantas menurut Mbak, bagaimana era digital itu bisa merubah perilaku awak pers pada saat ini? Terlebih pada media radio yang sudah jarang sekali didengar oleh orang-orang zaman sekarang. Itu bagaimana menurut Mbak? Baik, terima kasih Mas. Jadi, era saat ini itu sudah berubah atau tidak sama dengan era-era sebelumnya. Hal ini dikarenakan saudara ketahui sendiri, semua sudah serba modern dan tentunya media radio juga. Pada saat ini, media radio tidak hanya diakses melalui saluran frekuensi tertentu. Namun, pada era digital saat ini, dunia peradioan itu sudah berkembang dengan menyediakan aplikasi radio daring atau radio online yang dapat diakses dimanapun dan diputar kapanpun. Selain itu, mereka juga beradaptasi dengan cara menyediakan portal-portal online. Jadi, semua pers media apapun pastinya berubah, tidak seperti dahulu lagi. Seperti itu, Mas. Jadi dunia pers pada zaman sekarang awak-awak pers itu berubah dengan menyesuaikan diri ya Mbak ya? Iya, benar sekali Mas. Oh, ya terima kasih. Jadi pada zaman sekarang itu awak pers itu berubah dengan menyesuaikan ke era-era digital seperti tadi disebutkan sama Mbak Siti, saudara-saudara. Itu apa namanya? Semua juga ada di radio-radio digital. Sekarang setelah Mbak Siti kita tanya ke Mas Aris. Hai Mas Aris. Halo, apakah sudah tersambung dengan Mas Aris? Halo. Oh, ini kita perlu diketahui Mas Aris ini beliau adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi kita ini sambung via tidak langsung via daring. Jadi gini Mas,
ini pada era modern radio itu sudah mulai tergeser karena banyaknya media yang bisa diakses dengan mudah. Hal ini dikarenakan radio mungkin tidak memiliki fasilitas praktis, cepat, dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pendengar. Lah, jadi kan untuk penggunaan radio kan menurut orang-orang pada zaman sekarang kan agak susah, kurang praktis. Lantas, menurut Mas Aris, bagaimana media modern itu mengubah konsumsi para pendengar radio tersebut? Bagaimana itu, Mas? Halo, Mas Aris. Apakah suara saya bisa didengar? Dia Mas. Jangan ngomong Mas. Jadi Kita bagaimana juga headset menurut... Mas. Dembok. Oke Mas, baik. Terima kasih. Jadi media, saya ulangi lagi ya, buat teman-teman tadi yang mungkin sembari menunggu Mas Aris. Jadi media radio itu banyak yang tergeser karena ada begitu banyak media yang lebih mudah pengaksesan, lebih praktis, lebih cepat. Itu menjadikan saingan tersendiri bagi media radio. Apakah Mas Aris sudah bisa mendengar? Iya Mas. Nah, gini Mas, jadi seperti tadi, lantas menurut Mas Aris itu bagaimana media modern itu bisa merubah konsumsi para pendengar radio? Itu bagaimana menurut Mas? Ya, tapi kan Oh, sayangnya sepertinya ini masih terputus dari Mas Aris ini. Halo Mas? Langsung ya, nanti bisa dihubungi nanti lagi. Mohon maaf. Jadi begini. Selain begitu, era digital juga memberikan pengaruh yang besar terhadap semua bidang termasuk media jurnalistik. Selain itu, era digital juga menimbulkan adanya tantangan-tantangan yang cukup berat bagi dunia jurnalistik, termasuk ya media radio itu sendiri. Sekarang kita tanya ke Kak Fatia. Kalau menurut Kak Fatia itu apa sih tantangan yang dihadapi oleh media-media radio di era-era digital saat ini? Baik, Mas. Kalau menurut saya, di era digital saat ini media radio bukan hanya beradaptasi dengan tuntutan teknologi baru, tetapi juga bertransformasi dalam menghadapi tantangan perubahan teknologi dan akses penggunanya. Teknologi baru bisa memengaruhi cara kerja para jurnalis dalam mencari informasi dan sifat konten berita yang akan dipublikasikan. Kalau dulu, banyak orang yang suka mengakses radio dikarenakan bahasa yang digunakan masih dengan aksen masyarakat lokal, sehingga lebih mudah dipahami, dan konten yang mana pada saat itu masih tergolong menarik di zamannya. Namun di era digital ini keadaannya sudah berbeda, Mas. Konten yang dulunya masih dianggap menarik, seiring perkembangan zaman, konten tersebut sudah dianggap kurang menarik di mata masyarakat. Apalagi saat ini sudah banyak platform digital yang serupa dengan radio. Salah satu contohnya berupa podcast. Memang podcast dengan radio hampir sama, tetapi podcast lebih memberikan kesan yang menarik sehingga lebih banyak peminatnya. Konten radio pada umumnya juga hanya berisikan info-info kesehatan, permintaan pemutaran lagu, hingga kirim salam
untuk orang terdekat. Sedangkan podcast berisikan konten yang membahas tentang hiburan, digital marketing, hukum, dan masih banyak lagi. Mulai dari topik yang ringan hingga berat, semua tersedia di podcast, sehingga lebih banyak pilihan topiknya. Selain itu, kalau di podcast, lebih fleksibel karena bisa dibawa kemana saja dan didengarkan di mana saja. Sehingga tidak heran ya, kalau di era digital ini, orang lebih memilih mendengarkan podcast daripada radio. Jadi intinya menurut saya, tantangan yang dihadapi oleh radio di era digital ini yaitu dari segi kontennya. Jurnalis radio harus bisa bersaing dan menciptakan konten yang lebih menarik agar tidak menurunkan eksistensinya. Serta radio juga harus menciptakan sebuah konten baru agar tidak kalah dengan platform digital atau minimal bisa setara lah dengan platform digital. Menurut saya seperti itu, Mas. Baik. Terima kasih. Ini, sangat jelas sekali ini Kaula Muda. Jadi menurut Kak Fatia itu eksistensi dari tantangan-tantangan dari media radio pada saat ini itu harus lebih bisa menarik dalam segi pengemasan konten. Apalagi di era digital ini banyak ada podcast, terus ada hal-hal media-media digital, informasi digital yang bisa mengalahkan radio. Jadi tadi tantangannya ya harus media radio ini harus menciptakan sebuah konten baru yang tidak kudat lah bahasanya. Seperti itu Kaula Muda. Sekarang kan kita seperti sudah dijelaskan tadi, media radio pada saat ini itu memiliki tantangan yang sedemikian rupa yang mungkin cukup banyak lah. Sekarang kita tanya ke Mas Afan. Halo Mas Afan. Halo ya Mas. Nah, sekarang kalau menurut Mas Afan sendiri, kan setelah ada tantangan pasti juga ada kendala kan yang dihadapi oleh media radio. Iya pasti. Nah, ini apa saja kendala-kendala media radio yang membuat media radio ini sedikit susah untuk kembali eksis pada di era digital saat ini? Itu bagaimana? Apa Mas kendalanya, Mas? Baik, kalau untuk kehilangan eksistensi itu memang semua media mungkin bisa mengalaminya ya. Contohnya ini YouTube mungkin udah menurun ya. Dan menurut saya mungkin media radio pada saat ini mengalami beberapa kendala karena memang sudah terlanjur maraknya platform digital, sehingga keras apapun usaha yang dilakukan oleh jurnalis radio tetap saja membuat radio sedikit tertinggal di belakang. Selain itu, faktor dari penyiarnya juga bisa menjadi kendala. Saat ini banyak penyiar radio yang kurang berinovasi dan takut mencoba hal baru dalam proses siarannya itu, yang dimana akibatnya mereka menyiarkan hanya berputar di situ-situ saja, dimana yang membuat mereka para pendengar pastinya jenuh. Dan penyiar radio kurang mengikuti tren terkini yang relevan dan kehidupan pendengar, sehingga pendengar juga akan merasa bosan. Dan tentunya secara tidak langsung hal ini akan membuat radio kehilangan eksistensinya. Itu Mas. Oh, ini seperti apa ya? Kritikan dan masukan kepada penyiar radio, terlebih pada saya sendiri ini. Iya sih, menurut Mas Kakak Afan tadi memang tadi sudah dijelaskan bahwasannya kalau banyak penyiar radio itu memasuki zona aman, zona nyaman, maksudnya tidak ingin keluar hingga keluar inovasi baru, takut hal baru, nggak mau mencoba seperti itu. Jadi yang disiarkan hanya itu saja, sehingga kurang bisa beradaptasi dengan tren yang sekarang, dan hal itu membuat para pendengar itu merasa bosan. Dan secara otomatis ketika pendengar bosan,
media radio akan kehilangan eksistensinya. Seperti itu, kaula muda. Jadi, ini untuk kalian-kalian semua yang mau menjadi penyiar radio, kalian harus bisa beradaptasi. Jadi, agar tidak bisa stuck di situ saja. Bahasanya seperti itu. Lah, tadi kan ada kendala di era sekarang, ya, di era zaman digital. Bahkan bisa mempengaruhi peminat radio pun juga semakin menurun. Lah, namun pada era digital saat ini terdapat radio yang berbentuk digital seperti podcast, seperti tadi kata Kak Fatia tadi. Lah, sekarang kita tanya ke Kak Sela. Kak Sela. Oh, Oh, Kak Sela ini orangnya juga berkecimpung di dunia radio ini. Oh iya Kak, bagaimana tanggapan dari Kak Sela mengenai berita siaran yang mana itu sangat dibutuhkan oleh kalangan umum, sedangkan media radio sendiri itu mulai tertinggal dan sedikit peminatnya. Apakah media radio dapat bertahan dan mampu melewati segala tantangan dan kendala yang ada pada saat ini? Kan sebagai media penyalur informasi, ya kan, berita-berita. Lah, media radio ini termasuk salah satunya. Lah, apakah media radio itu bisa bertahan mampu melewati segala tantangan dan kendala yang tadi itu? Bagaimana, Mas? Bagaimana, Mbak? oh ya. Kalau berbicara mengenai apakah radio itu bisa bertahan apa tidak, itu tergantung dari si pengelola radio tersebut. Nah, di sini tuh ada beberapa konten-konten yang hanya dimiliki radio dan harus dikemas semenarik mungkin untuk menarik agar si pendengar itu tidak merasa bosan. Nah, seperti apa konten-konten tersebut bisa seperti konten-konten musik yang bisa di-request beserta diberi pesan-pesan untuk seseorang seperti yang di radio sebelum-sebelumnya. Lalu bisa juga diberi konten-konten untuk kaula muda zaman sekarang, sekiranya untuk menarik daya tarik dari si anak pemuda zaman sekarang. Nah, kalau menurut saya itu sih. Kalau ditanya kembali bisa bertahan apa tidak, jawabnya tergantung si pengelola dari radio tersebut. Walah. Iya, Mas. Baik-baik, terima kasih. Jadi kalau tadi sama Kak Afan sudah disinggung masalah penyiar, tapi kalau sekarang dari Kak Sela itu bisa bertahan karena pengelolanya. Jadi sebagaimana pintar pengelola itu mengelola konten-konten. Bahkan kan ada beberapa ciri khas dari radio yaitu konten musik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu harus dikemas secara lebih baik, tadi kata Kak Sela. Agar nanti bisa tetap bertahan. Nah, selain itu, mengingat adanya perubahan zaman atau era yang sudah semakin maju, pastinya kan menyebabkan perubahan. Tadi seperti yang pertama sudah dijelaskan sama Kak Siti, menyebabkan perubahan pada kebutuhan pers. Tadi kan perubahan tingkah laku. Nah, sekarang kita tanya kepada Kak Vika. Halo Kak Vika. Halo Kak Vika. Iya, Mas Al. Nah, ini Iya, kan Mas Al. ada perubahan zaman, pasti kan ada perubahan tingkah laku. Ketika perubahan perilaku pers, maka akan ada juga perubahan kebutuhan. Nah, itu menurut Mbak Vika itu bagaimana gambaran kecil lah kebutuhan pers dari segi jurnalis atau wartawan radio di masa yang akan datang? Menurut saya itu pastinya banyak sekali ya yang dibutuhkan atau yang harus disiapkan oleh pengelola radio atau media radio untuk mengatasi atau melawan era yang semakin maju ini, Mas. Terlebih semakin tahun kan semakin maju, tidak mungkin mundur.
Jadi media radio harus lebih kreatif agar berkembang lebih lanjut. Selain itu, media radio juga harus mulai mengakrabkan diri dengan dunia digital. Karena era sekarang adanya era digital, sehingga tidak tertinggal. Menurut saya seperti itu, Mas. Hmm, jadi semakin harus beradaptasi langsung bisa menyesuaikan gitu ya. Iya, Jadi Mas. harus lebih kreatif. Jadi mulai mengakrabkan diri dengan yang namanya dunia digital tersebut. Iya, Mas. Begitulah kata Kak Vika. Lah, jika demikian dari sisi jurnalis atau wartawan radio, tadi kan yang kita bahaskan dari sisi jurnalis atau wartawan radio. Lah, ini kita coba tanya ke Mbak Firda, itu lalu bagaimana jika dipandang dari sisi konsumen atau pendengar radio yang semakin lama semakin berkurang? Dengan kurangnya pendengar tadi, apakah media radio ini masih bisa bertahan? Bagaimana Kak Firda? Halo, Kak? Kak Firda? Iya, Nah, ini bagaimana Kak? Jika hal yang seperti tadi kita bahas dari awal sampai dari terakhir tadi kan kita membahas dari sisi jurnalis atau sisi wartawan radio. Lalu bagaimana jika hal tersebut itu dipandang dari sisi konsumen atau pendengar radio yang sudah semakin berkurang? Apakah radio itu sendiri masih bisa bertahan atau bagaimana? benar. Benar tadi kata dari Mas, kalau radio harus semakin kreatif agar dapat bertahan. Semuanya tergantung yang mengelola sih. Jadi siapa yang memiliki niat estetik lebih, ia yang dapat bertahan. Oh iya, ada satu hal lagi yang penting, yaitu cara sosialisasi atau cara memasarkan program tersebut. Itu sangat berpengaruh sih kalau menurut saya. Terima kasih. Jadi tergantung memasarkan juga ya. Ketika sudah mengelola konten sebagus mungkin itu juga harus bisa memasarkan ya, Mbak ya. Jadi seperti itu kaula muda. Kalau kalian semua mau berkecimpung di dunia peradioan atau media radio, jadi kalian itu harus membuat konten. Pertama, membuat konten yang sangat bagus, sangat kreatif, yang sekiranya tidak dimiliki oleh orang lain. Lalu setelah itu kita harus bisa mempromosikan juga atau memasarkan konten-konten tersebut. Oh ya, tadi halo Mas Aris, kita coba menghubungi Mas Aris lagi ya. Tadi beliau sempat terputus. Iya, Mas. Halo Mas, bagaimana kabarnya Mas? Iya. Alhamdulillah, baik, Mas. Wah, sepertinya lagi sibuk ini Mas. Iya, Mas. Lagi di perjalanan soalnya. Iya. Maaf mengganggu nih Mas ya. Jadi ini saya mau bertanya-tanya mengenai media radio ini Mas. Jadi di era modern radio ini kan radio kan sudah mulai tergeser karena banyaknya media-media lain yang lebih mudah diakses oleh internet, lebih praktis lah, lebih cepat lah, dan lain-lain. Lantas menurut Mas itu bagaimana media radio itu mengubah konsumsi para pendengar radio itu sendiri? Bagaimana Mas? Iya, Mas. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya internet saat ini sangat mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai hal karena sifatnya praktis dan cepat, Mas. Iya. Seperti yang disebutkan Masnya tadi, bahwa mungkin radio tidak memiliki fasilitas yang praktis ya, Mas ya. Iya. Cepat dan sesuai dengan keinginan pendengarnya. Sedangkan saat ini, Mas, setiap orang selalu menginginkan apapun yang bersifat praktis.
tetapi radio tidak memilikinya. Maka hal tersebut yang dapat mengubah konsumsi para pendengar radio yang pada mulanya setia mendengarkan radio, namun saat ini beralih ke media modern, seperti platform digital, berupa seperti podcast yang tersedia di internet. Platform digital tersebut kan sangat praktis ya Mas, Oh iya, karena Mas. bisa didengar di mana saja dan kapan saja. Oh iya Mas. Iya, Mas. Mungkin seperti itu ya Mas. Iya Mas. Jadi garis besarnya media radio itu kalah dengan media-media yang baru Iya, seperti podcast ya. Karena kurang praktis mungkin ya. Oh iya, karena kurang praktis ya. Iya ya. Baik, terima kasih Mas. Maaf mengganggu Mas ya. Silakan dilanjut. Ya, Enggak. maaf ya Mas. Oh enggak apa-apa Mas, Terima kasih. santai Mas. Terima kasih Mas, bisa ya. Jadi kita baru saja terhubung dari Mas Aris tadi yang malam-malam yang pagi-pagi ini mengganggu, beliau masih di perjalanan. Jadi menurut Mas Aris itu media radio itu apa ya, tergeser karena itu tadi kontennya karena banyak yang beralih ke platform, kurangnya praktis, kurang cepat, dan seperti itulah. Langsung kita sudah membahas semua ini. Oh iya, ada satu lagi. Setelah melihat yang dipaparkan tadi kan sudah banyak tadi itu sistematikanya dan lain-lain. Nah, sekarang kita tanya ke Mbak Umi. Halo Mbak Umi. Halo Mas Al. Oh iya, bagaimana kabarnya Mbak? Sehat-sehat? Lah, baik, sehat. Alhamdulillah. Oh, saya di sini juga sehat ini. Saya lagi ini bersama dengan Kaula Muda, pendengar setia AIB Radio. Jadi gini Mbak, setelah melihat tadi apa yang sudah dijelaskan tadi, menurut Mbak Umi, apa strategi yang perlu dilakukan oleh media radio agar dapat mempertahankan eksistensinya? Bagaimana itu Mbak? Jadi biar biar bisa bertahan itu gimana media radio di dunia digital ini? Ya, baik Mas Al. Jika melihat keadaan saat ini, radio memang harus memiliki strategi untuk mempertahankan eksistensinya. Kalau menurut saya, strategi yang bisa dilakukan oleh radio yaitu memperbaiki dari segi kontennya, di mana konten ini adalah hal utama yang akan dilihat oleh orang. Tidak sesuai dengan tren dan kebutuhan pengguna, maka wajar saja yang Oh, sayang sekali sepertinya kita terputus dengan Kak Umi. Sebentar. Apakah bisa kita raih lagi? Bagaimana Kak? Tadi maaf terputus ya. Maaf Kaula Muda, ini masih terputus tadi. Halo Kak Umi, apakah sudah bisa masuk kembali? Sudah, alhamdulillah. Nah, tadi sampai mana Kak? Sampai itu merubah konten-konten itu tadi harus lebih modern itu bagaimana Kak? Oh, ya. Konten adalah hal utama yang akan dilihat oleh banyak orang. Jika dirasa konten tersebut tidak sesuai dengan tren dan kebutuhan, wajar jika banyak yang beralih ke media modern. Konten yang sudah ada diubah ke konten yang sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masyarakat sekarang sangat antusias dengan hal-hal yang tengah hangat dibicarakan.
Jadi menurut saya kontennya juga harus membahas tentang hal itu atau bisa juga menginovasikan konten-konten yang sudah dimiliki oleh radio. Mungkin salah satunya dengan cara itu media radio bisa mempertahankan keberadaannya serta eksistensinya. Walaupun dalam segi praktis media radio tidak memilikinya. Namun jika kontennya menarik maka akan tetap diakses oleh masyarakat. Mungkin hanya itu Mas Al yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih dari Kak Umi yang jauh-jauh ini kita hubungi tadi. Jadi jadi strategi untuk bertahan yaitu dengan memperbaiki konten kalau menurut Kak Umi tadi. Jadi semakin karena media radio tidak memiliki media yang praktis, jadi harus memproduksi konten yang lebih kreatif. Udah hampir setengah jam aja nih Al nemenin kaula muda semua ini. Sepertinya seru ini kita membahas untuk seputar dunia jurnalistik, terlebih di media radio. Pasti tidak akan pernah habis. Karena semakin dari zaman ke zaman media radio pasti akan ikuti zaman dan harus berkembang untuk bertahan tadi, seperti yang sudah dikatakan. Jadi ketika media radio tersebut itu tidak bisa berkembang, tidak bisa beradaptasi, maka radio tersebut akan kehilangan eksistensinya atau akan punah, akan tutup karena tidak ada lagi yang mendengarkan. Ya, setelah setengah jam tadi, terima kasih untuk kakak-kakak dari Universitas Islam Malang. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih sudah mampir di AIB Radio. Jadi itulah tadi media radio pada era zaman sekarang memang eksistensi sudah sedikit berkurang. Jadi sudah jarang peminatnya, untuk yang mendengarkan itu sudah sangat kurang, sangat jarang. Jadi media radio harus kreatif, harus inovatif, harus bisa menjadi media yang konstruktif untuk era anak digital zaman now. Kita ada di penghujung acara. Tetap dengerin program-program kita setiap hari Senin sampai Jumat, yaitu di Bisan, Bincang-Bincang Santai. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai setengah 10 pagi. Hanya di AIB FM. Atau bisa juga pantengin Instagram kita di IPBS. Al di sini pamit undur diri. See you next time only on AIB Radio. Radio Kaula Muda Generasi Milenial. Sampai jumpa.